Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil, atau menurut agama Islam memilih istilah Waliullah atau Wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 Wali Allah. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan, karena telah berjasa dalam Islam. Wali Songo telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa pada zaman dulu yang mayoritas beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Tempat berdakwah pertamanya adalah Desa Sembalo Gresik. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di bagian timur Pulau Jawa dengan mendirikan masjid di Desa Pesucian Manyar. 2. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Menurut riwayat, beliau adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan putri Dewi Condro Wulan. Lahir di Campah tahun 1401 Masehi. Tahun 1479, Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak untuk sarana berdakwah. Kemudian di Ampel Denta membangun pondok pesantren yang menjadi sentra pendidikan dan berpengaruh di dunia. Selama berdakwah beliau mempunyai falsafah. Moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat, moh maling. Tidak minum alkohol, tidak berjudi, tidak berzina, tidak memakai obat-obatan, dan tidak mencuri. 3. Raden Mahdum atau Sunan Bonang. Adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Setelah ayahnya wafat, beliau mengambil keputusan belajar agama di Malaka. Setelah selesai menimba ilmu, Sunan Bonang kembali ke Tuban dan mendirikan pondok pesantren. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Gamelan Jawa merupakan salah satu budaya Hindu yang diberi nuansa berbeda, serta pada pewayangan dimasukkan cerita Islami. 4. Raden Qasim atau Sunan Derajat. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 dan merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri Dalem Duur. Yang pertama kali dilakukan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, kemudian mengajarkan tentang syariat Islam. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyantunan anak yatim dan orang sakit. 5. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Utsman Haji dengan Syarifah Ruhil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Bentuk dari menara, gerbang, serta pancuran atau padasan wudhu Masjid Kudus
melambangkan 8 jalan Buddha. Beliau mendapat gelar Wali al-Ilmi, yang berarti orang yang berilmu seperti yang dimilikinya, yaitu kepandaian dan berilmu luas. 6. Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan pada 1442 Masehi dan merupakan putra dari Maulana Ishaq. Setelah berguru selama 3 tahun oleh ayahnya, beliau kemudian mendirikan pesantren di Desa Sidomukti, Kebon Mas. Pesantrennya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren Giri terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil atau Giri Kedaton. Peninggalannya berupa kesenian tradisional berupa permainan anak, seperti jelungan dan cublak suweng, serta lagu Jawa Pucung dan Asmoro Dono. Tujuh. Raden Sahid atau Sunan Kalijogo. Lahir tahun 1450 di Tuban dan wafat tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa lagu terkenal yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Gundul Pacul. Metode tersebut terkesan efektif karena dapat mengambil hati masyarakat. 8. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijogo. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Gunung Muria merupakan tujuan dan pusat dakwahnya. Kebanyakan tempat yang didatangi merupakan daerah terpencil di pesisir pantai atau pegunungan. Sunan Muria menggunakan media tembang Jawa dalam berdakwah, seperti tembang Sinom dan Kinanti. 9. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Merupakan keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Roro Santang. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas, serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan. Karomah Wali Songo. Wali Songo. 9 wali ini telah dikenal di berbagai pelosok tanah Jawa, bahkan di Nusantara. Mereka semua terkenal sakti karena karomah dari Allah yang terdiri dari Sunan Gresik. Dipercaya ampuh dalam turunnya hujan, mengubah beras menjadi pasir, doanya mujarab dalam menyelesaikan masalah dan mengobati penyakit. Sunan Ampel pernah meninggal sebanyak 9 kali, melubangi tempat masjid sebagai kiblat maupun berjalan di atas air. Sunan Bonang mengubah pohon aren menjadi pohon emas, mengalahkan musuh dengan gending dan tembangnya tanpa menyentuh musuhnya. Mengalahkan Brahmana dari India dengan keajaibannya. Sunan Derajat. Saat perahunya terbalik, beliau ditolong oleh ikan cucut dan cakalang. Memancarkan air dari lubang bekas umbi yang menjadi sumur abadi, memindahkan masjid dalam waktu semalam, membuat pohon siwalan menunduk untuk mengambil buahnya, menyadarkan orang dengan tembang dan gamelan. Sunan Kudus dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Sunan Giri memasukkan pasir ke kapal dan berubah jadi barang dagangan. Memetik buah delima tanpa memanjat, adu kesaktian dengan begawan Minto dan menyadarkannya. Sunan Kalijogo mengambil tumor dari perut-perut penderita tanpa operasi, mengubah gula aren menjadi emas, punya amalan yang membuatnya dekat dengan Allah. Sunan Muria ikut menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati mengubah pohon menjadi emas, berjalan di atas air, menyembuhkan penyakit, mengundang bala tentara. Wali Songo adalah para intelektual yang menjadi teladan masyarakat pada saat itu. Pengaruh mereka terasa dalam beragam peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian hingga kemasyarakatan.
Era Wali Songo ialah saat di mana dominasi Hindu-Buddha telah berakhir dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Perannya sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam dan kebudayaan masyarakat di Jawa. Mereka merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.